Nama saya Evi Maria, saya pengajar mata kuliah manajemen bisnis di program studi S1 Sistem Informasi FTI UKSW. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajer dan kepemimpinan. Setelah belajar di sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk mendefinisikan kepemimpinan, mahasiswa mampu untuk menjelaskan apakah pemimpin itu betul-betul dibutuhkan dalam sebuah organisasi, mahasiswa mampu mendiskusikan gaya kepemimpinan dalam organisasi, kemudian mampu memahami ciri-ciri pemimpin yang baik, serta mahasiswa mampu membedakan pemimpin dan manajer. Hal yang menarik ketika kita belajar tentang kepemimpinan, sampai saat ini semua orang berusaha untuk menjawab pertanyaan, apakah pemimpin itu betul-betul dibutuhkan oleh suatu organisasi? Pihak yang pro mengatakan bahwa pimpinan itu memiliki peran penting dalam organisasi, sehingga pimpinan itu benar-benar dibutuhkan dalam organisasi. Ya, perannya apa? Peran pentingnya. Pertama, pimpinan itu berperan dalam menentukan tujuan. Kemudian pimpinan berperan mengalokasikan sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian pimpinan itu berperan untuk terus memfokuskan organisasi pada tujuan. Terus kemudian mengkoordinasi perubahan, membina hubungan antara pribadi dan pengikutnya. Supaya apa? Supaya tetap kompak, supaya bisa kerjasama, tidak terjadi konflik yang berkepanjangan di dalam organisasi. Kemudian pimpinan juga berperan untuk menetapkan arah yang benar atau arah yang paling baik jika organisasi mengalami kegagalan, sehingga ketika perusahaan memiliki pemimpin yang baik, maka perusahaan akan cepat bangkit dari kegagalan. Di sisi lain ada pihak yang kontra. Pihak kontra mengatakan bahwa nggak perlu, organisasi itu nggak butuh pemimpin. Ada argumennya. Mereka punya argumen yang membenarkan hal tersebut. Argumennya apa? Satu, ketika organisasi punya masalah tersebut tuh nggak bisa dipecahkan oleh tenaga ahli, nasihat teknis, action dari tenaga ahli itu sebenarnya bisa memecahkan masalah, sehingga pemimpin tidak penting. Terus argumen yang kedua, pada prinsipnya masyarakat ini pengen bebas, karena apa? Ketika bicara pemimpin, mesti statusnya, posisinya itu lebih superior. Dalam arti apa? Mereka punya status yang lebih tinggi dari Dari anggota lainnya yang ada di dalam kelompok, Ketika memiliki status yang lebih tinggi, maka pemimpin akan diasosiasikan dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Misalnya apa? Tujuan yang tidak baiknya, dia akan meraih kekuasaan. Dengan sebagai pemimpin dia akan memiliki kekuasaan yang besar. Kalau sudah punya kekuasaan yang besar, maka dia akan melakukan perbuatan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih. Oleh sebab itu pemimpin tidak disukai ini, Terus kemudian yang ketiga, citra terhadap pemimpin ini terlalu banyak memiliki gambaran yang tidak menarik, Mau pemimpin apapun, pemimpin perusahaan, presiden bahkan, pemimpin partai politik juga demikian. Karena apa? Karena pemimpin tuh harus melakukan kompromi terhadap hal-hal yang tidak disukainya, Kemudian apa? Mereka tuh harus bekerja memenuhi berdasarkan kompromi memenuhi keinginan pihak-pihak tertentu, Sehingga apa? Mereka cenderung menggunakan kekuasaannya. Dan untuk apa? Untuk memaksakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mereka yakini, yang pimpinan yakini, kemudian dipaksakan ke orang lain. Padahal belum tentu orang lain memiliki nilai atau prinsip yang sama dengan pemimpinnya, Sehingga dengan argumen-argumen yang ada ini mengatakan bahwa nggak perlulah ada pemimpin begitu. Sekarang apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan ini proses untuk mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Lalu, apa
apa sih sebenarnya fungsi dari leadership atau fungsi dari kepemimpinan? Ya, setidaknya diidentifikasi ada 2 fungsi dari leadership. Pertama, fungsinya menjalankan fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Ya. Terus kemudian apalagi fungsinya? Fungsi yang kedua yaitu fungsi sebagai top management. Ngapain sih kalau top management? Ya melakukan fungsi manajemen, planning, organizing, commanding, controlling. Gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama yang namanya autokratis. Dalam tipe ini pemimpin bertindak diktator pada bawahannya. Di sini kewajiban dari bawahan adalah untuk mengikuti dan menjalankan perintah. Tak boleh ada saran dan bantahan dari bawahan. Ya. Tipe yang kedua itu adalah demokratis. Ya. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri. Yang ketiga, tipe laissez-faire. Dalam tipe ini pemimpin tidak memberikan instruksi dan pemerintah. Mereka membiarkan bawahannya untuk membuat sekehendaknya, tak ada kontrol dan koreksi. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemimpin dalam rangka mempengaruhi atau memberi contoh pada para pengikutnya dalam upaya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Leader. Loyalty atau kesetiaan. Seorang pemimpin itu harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitas dalam hal kebaikan. Educate. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu untuk mengedukasi rekan-rekan kerjanya dan mewariskan tacit knowledge pada rekan-rekan kerjanya. Advice tuh. Jadi seorang pemimpin harus dapat memberikan saran dan nasihat dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi. Sedangkan disiplin, pemimpin itu harus bisa memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam organisasi. Sekarang kita lanjutkan ke materi tentang ciri-ciri pemimpin yang baik. Ciri yang pertama adalah pemimpin itu harus cerdas. Karena apa? Karena kecerdasan menentukan seberapa baik langkah yang diambil oleh seorang pemimpin jika dihadapkan dalam suatu masalah. Terus kemudian ciri yang kedua, inisiatif. Pemimpin yang berinisiatif adalah pemimpin yang mampu menggerakkan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk memulai segala sesuatu tanpa ada paksaan. Ketika anggota organisasi melihat pimpinannya punya inisiatif, maka anggotanya akan tergerak gitu ya untuk menjalankan, mengikuti dari pimpinannya. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Artinya apa? Berani menanggung resiko dari setiap keputusan yang diambil.
yang keempat, pemimpin tuh harus dapat dipercaya. Ya, jadi pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang tidak perlu berpikir ulang. Anggotanya akan dengan kesungguhan hati mampu mempercayai pemimpin tersebut untuk mengambil keputusan. Ya, terus yang kelima, cirinya jujur. Nah, kejujuran ini penting. Kejujuran itu harus ada dalam diri seseorang, tentunya akan menjadi poin khas, ya. Jadi poin utama yang dimiliki oleh manusia. Pemimpin yang jujur akan menjanjikan keterbukaan dan keluasan dalam memberikan segala informasi untuk mencapai kepentingan organisasi. Yang keenam itu adalah rela berkorban. Artinya rela menerjunkan diri dalam kepentingan kelompoknya dibanding dengan kepentingan pribadi. Sekarang apa bedanya antara manajer dan leader? Ya, ini penting kita ketahui supaya kita bisa jadi pemimpin yang efektif dan efisien. Perbedaan yang pertama, manajer itu biasanya diangkat pakai surat. Sedangkan leader diangkat karena orang sepakat. Contohnya, ada manajer di sebuah toko. Sudah pasti ketika dia bisa jadi manajer, itu pasti karena diangkat oleh kantor pusat atau diangkat oleh pemilik toko. Ya, tetapi leader di toko tersebut bisa jadi tukang parkirnya. Kok bisa? Karena mungkin secara aklamasi, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, ternyata orang yang paling didengar adalah tukang parkir di toko tersebut. Mungkin alasannya karena dia lebih senior, bisa jadi lebih galak, bisa jadi lebih berkuasa, punya pengalaman yang lebih banyak, ya. Sehingga keputusan-keputusannya, ya, yang paling didengar adalah punya leader. Ya, misalkan manajer memutuskan parkirnya gratis, tapi ternyata tukang parkirnya di toko tersebut tetap narik uang, ya, dan parkirnya harus bayar. Itu menunjukkan bahwa leadernya di toko tersebut adalah tukang parkirnya. Perbedaan yang kedua, kalau manajer itu adalah orang-orang yang melakukan dengan benar. Sedangkan kalau leader itu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar. Nah, bedanya apa nih bedanya? Contoh, misalnya manajer ini dan tim hendak naik gunung, ya, maka apa? Dia sebagai manajer akan melakukan dengan benar, melakukan apa aja? Melakukan persiapan, latihan, mengatur logistik, timing, mengatur siapa mengerjakan apa itu dengan sangat benar, ya. Kemudian setelah dia sampai di puncak gunung, nah, dia heran, ternyata gunungnya salah, ya. Sedangkan leader itu melakukan hal-hal yang benar. Jadi leader akan menentukan terlebih dahulu gunung mana yang akan didaki, ya. Jadi melakukan dengan benar itu penting karena tugasnya si manajer, ya. Nah, tugasnya leader itu melakukan hal-hal yang benar. Hal yang benarnya apa? Ya, gunungnya ditentukan dulu, baru didaki. Perbedaan yang ketiga, kalau manajer itu biasanya diangkat dari atas, sedangkan kalau leader itu didukung dari bawah. Misalnya, seorang pemimpin daerah, dia diangkat dari atas, atau dalam arti dia ditunjuk oleh pemerintah pusat. Berarti posisinya pejabat tersebut itu sebagai manajer, ya. Tetapi ketika pemimpin daerah itu dipilih melalui pemilihan umum, ketika dia memperoleh suara yang terbanyak dari pemilih, nah berarti dia didukung paling banyak dari bawah. Itulah yang dikatakan sebagai leader atau pemimpin yang sejati. Perbedaan yang keempat, kalau manajer itu karena dia diangkat pakai surat atau diangkat dari atas, maka mau tidak mau dia berfungsi sebagai manajer. Sedangkan kalau leader biasanya dia adalah orang-orang yang melakukannya secara sukarela, ya. Maksudnya sukarela apa?
secara sederhana tuh digambarkan. Misalkan kalau kita mau ambil foto gitu ya, foto bersama-sama, orangnya banyak gitu yang mau difoto. Nah, ketika ada orang yang memimpin atau mengatur, ya sebagian di sini Bapak Ibu, sebagian di sana, ya. Sebagian berdiri, sebagian duduk. Ya, senyumnya kurang lebar, ya. Oh, senyumnya kebanyakan. Nah, orang yang tugasnya mengatur tadi tidak peduli orang itu memiliki jabatan paling tinggi atau jabatan paling rendah atau tanpa jabatan, dia adalah leader. Ya. Jadi, leader di sini itu karena dia melakukan pekerjaan dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Ya, jadi dia sukarela mau menjadi pemimpin, atau orang-orang secara sukarela ikut akan instruksi dia. Perbedaan yang kelima, kalau manajer itu mengandalkan motivasi. Biasanya manajer akan menggunakan reward and punishment sehingga orang mengikuti aturan mainnya. Sedangkan kalau leader itu memberikan inspirasi. Ya, jadi leader itu memberikan inspirasi dengan contoh keteladanan dan membangkitkan inspirasi dengan cara dia sendiri. Dia menjadi teladan bagi bawahannya. Perbedaan yang terakhir yang keenam, kalau manajer berfokus pada sistem dan struktur, sedangkan kalau leader itu berfokus pada orang. Jadi kalau manajer tuh sibuk dengan cara bekerja yang baik gitu ya, sibuk dengan struktur organisasi, sedangkan kalau leader itu perhatian tuh ya, dia fokus perhatian pada orang-orangnya, sehingga orang-orang yang mendukung dia itu mendukung dari dalam hati, bukan karena terpaksa mendukung. Dari penjelasan tadi, pro dan kontra yang terjadi terkait perlu atau tidaknya ada pemimpin itu membuat apa? Para ahli, peneliti, praktisi ini terus memusatkan perhatiannya pada konstruk kepemimpinan. Ya, jadi walaupun kepemimpinan ini penting dan telah dipelajari para ahli-ahli perilaku selama berabad-abad, tapi konstruk kepemimpinan ini masih merupakan sebuah misteri. Kenapa demikian? Karena sampai saat ini para ahli itu belum memiliki konsensus mengenai apa sebenarnya kepemimpinan dan bagaimana harus menganalisisnya. Ya, jadi ini penting kalau misalnya kalian mau bikin skripsi gitu ya, bahwa konstruk kepemimpinan ini masih merupakan konstruk yang menarik untuk diteliti. Ya, jadi secara teoritis, secara empiris dan secara praktis, penerapan, telah dilakukan eksplorasi. Nah, ini mengimplikasikan 5 hal. Pertama, kepemimpinan itu tidak sama dengan manajemen. Tadi kita sudah belajar manajer itu beda sama pemimpin. Ada 6 hal yang membedakan, Karena apa? Kepemimpinan ini merupakan konsep yang lebih sempit dari manajemen. Jadi kalau seorang manajer dalam satu organisasi formal itu bertanggung jawab melakukan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen apa tadi? Pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, Tapi pemimpin dalam kelompok informal itu tidaklah seperti manajer formal yang melaksanakan fungsi manajerial. Konsekuensinya pemimpin itu tidak selalu seorang manajer. Abraham Zalesnik, seorang profesor dari Harvard Business School, itu menyatakan melukiskan bahwa pemimpin itu memiliki lebih banyak kesamaan dengan seniman, ilmuwan, dan pemikir kreatif lainnya daripada seorang manajer. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau pemimpin dia akan tetapkan dulu hal-hal yang benar, Itu kan melakukan yang benar dulu seperti yang dilakukan oleh manajer, Zalesnik mengatakan bahwa kalau pemimpin tuh membiarkan timbulnya kekacauan dan kurangnya struktur, tapi mereka juga siap menyimpan jawaban terhadap kegelisahan yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan kalau manajer itu dia suka sekali dengan keteraturan dan pengendalian.
ya, serta memiliki kebiasaan untuk membuang masalah, ya, bahkan sebelum memahaminya. Jadi dia menghindari gitu ya ketika ada masalah. Implikasi yang kedua, menurut para ahli, kepemimpinan itu merupakan konsep yang rumit sehingga masih relevan jika mau diteliti saat ini. Terus yang ketiga, atribut kepemimpinan itu dapat dibentuk melalui pengalaman, pelatihan, dan analisis, ya. Ini kemudian menjadi pro dan kontra. Pertanyaannya adalah apakah pemimpin itu dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan? Di slide sebelumnya kita sudah membahas ciri pemimpin yang baik atau karakteristik pemimpin yang baik itu cerdas, inisiatif, tanggung jawab, dapat dipercaya, punya visi, jujur, rela berkorban, mau belajar gitu ya. Nah, karakteristik ini memang dapat dipelajari gitu ya. Itulah kenapa kalian belajar mata kuliah manajemen dan bisnis, karena materinya itu kan materi tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik gitu ya. Tidak cukup sampai di situ, kalian pun diwajibkan untuk ikut latihan dasar kepemimpinan. Nah, di pelatihan tersebut kalian ditempa bagaimana bisa memiliki ciri atau karakteristik dari pemimpin yang baik, gitu ya. Nah, cuma hanya ada satu ciri atau karakteristik yang tidak bisa dipelajari dari seorang pemimpin, yaitu karisma. Karisma ini seperti magnet, ya. Dia punya kekuatan supranatural untuk menarik dan mempengaruhi orang lain. Nah, yang kayak gini nggak bisa dipelajari, ya. Para pengikutnya itu menikmati karisma seorang pemimpin, sehingga dia akan merasa memperoleh inspirasi ketika dia melihat pemimpin tersebut, ya. Sehingga mau jadi pengikut yang setia. Nah, karisma ini nggak bisa dipelajari, ya, ini gift dari Tuhan. Implikasi yang keempat, keefektifan kepemimpinan itu tergantung pada kesesuaian pemimpin dan pengikutnya serta situasinya, ya. Jadi para pengikut tuh cocok enggak sama pemimpinnya. Kalau merasa cocok, dia akan bilang bahwa kepemimpinannya efektif, gitu ya. Jadi tergantung situasi. Terus kemudian yang kelima, kepemimpinan itu disubstitusikan di dalam pengaturan dan situasi. Dalam beberapa situasi, kepemimpinan itu bukan sesuatu yang berpengaruh signifikan. Jangan lupa kalau kalian sudah selesai menonton video ini, kalian absen dengan cara memberi like pada video ini. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.